TVRI Nusa Tenggara Barat, kembali lagi bersama saya Yusril Zamahendra di program NTB Bicara. Sore hari ini TVRI menyapa pemirsa di rumah dengan satu tema yang banyak sekali dibicarakan di ruang publik kita. Dan tema ini menarik untuk dibicarakan khususnya berkaitan dengan problematika polio dan stunting yang akan mengancam bonus demografi di Nusa Tenggara Barat. Untuk membicarakan tema yang menarik ini, kita telah mengundang 3 narasumber yang kita coba lihat perspektifnya tentang tema kita di sore hari ini. Pertama kita sapa Dr. Haji Suwardi SKM MPH. Ya, terima kasih. Bapak Kepala Dinas dari Kesehatan Masyarakat Lombok Tengah, Bapak ya? Ya. Selamat datang di studio TVRI. Selanjutnya Pak Didi Satriadi ST, Kepala Desa Durian. Ya. Ini kalau ada istilah-istilah durian ini ada yang runtuh kayaknya. Selain itu juga pemirsa kita juga mengundang salah satu penggerak dari kader Posyandu di Nusa Tenggara Barat yang ingin kita coba lihat pengalamannya di lapangan. Kita sapa Bu Rosita Widyastuti, kader Posyandu Mawar Pracaka Praya Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum. Oke. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Suara kader nasional. Suara kader nasional. Karena di sini Bu Rosita adalah perempuan satu-satunya. Biasanya ladies first itu yang paling penting. Ya, jadi kita ingin coba terlebih dahulu dengar pandangan Bu Rosita tentang tema kita di sore hari ini. Bagaimana sebenarnya kondisi di lapangan Bu Rosita ketika kita bicara tentang problematika polio di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok Tengah, Bu? Silakan. Pertama kali saya ucapkan terima kasih sudah diundang ke sini. Terkait dengan tema pada sore hari ini, problematika polio stunting berdampak pada bonus demografi. Ya. Kita di lapangan pada dasarnya kami sebagai kader banyak sekali kendala yang sudah kita temukan. Hanya saja ketika pengabdian itu kita lakukan karena lillahi ta'ala. Saya yakin semangat kita tidak pernah berkurang untuk memberikan motivasi kepada masyarakat untuk sampai paham bagaimana tentang polio dan stunting ini sampai masyarakat yang terbawah. Oke. Tentunya isu polio dan stunting ini harusnya bisa sampai ke grassroots, ke akar rumput. Nanti saya coba ingin lihat perspektif dari Pak Kadis, tapi terlebih dahulu saya mau ke Pak Kades. Karena sebenarnya penghubung antara birokrasi dengan akar rumput itu salah satunya adalah pemerintah desa. Betul. Pak Kades, bagaimana sebenarnya kondisi di lapangan juga yang sejauh ini diperhatikan oleh desa, aparatur desa, khususnya di desa Durian, ketika kita bicara tentang persoalan polio dan stunting di daerah Bapak? Pertama saya menyampaikan terima kasih juga atas kesempatan yang ini kali pertama kali saya masuk kayak begini ini ya. Alhamdulillah ya. Jadi pertama-tama saya mau menyampaikan bahwa polio dan stunting ini adalah permasalahan yang luar biasa bagi saya seluruh Indonesia ya. Apalagi sekarang kita dengar di televisi bahwa polio itu sudah mulai muncul di Irian Jaya, di beberapa daerah sudah mulai. Nah ini jadi tantangan buat kita semua ya. Terutama saya yang ini mohon maaf sekali baru menjabat sebenarnya saya ini. Oke, baik. Jadi saya angkatan 2021. Jadi seiring dengan waktu berjalan kita melihat dari tugas-tugas kita di atas pemerintah di atas kita terutama untuk mengatasi polio dan stunting ini. Yang alhamdulillah kami di Kecamatan Janapria khususnya Desa Durian kami juga kaget kalau desa kami itu adalah yang terendah nilai stuntingnya itu di antara 16 desa yang ada di Kecamatan Janapria. Langkah-langkah kami di desa itu yang pertama adalah memperhatikan di bawah kami contoh kader-kader, contohnya kader Posyandu, kami utamakan itu. Seperti yang dibilang sama Ibu tadi, kalau memang hanya untuk kerja, fokus kerja di bidang itu saja mungkin tidak ada orang yang mau bekerja karena tidak ada upah, boleh bilang begitu kan. Tapi semata-mata masyarakat kami terutama yang khusus di Desa Durian itu alhamdulillah lillahi ta'ala juga. Kenapa? Tadi yang saya bilang kalau memang kurang gebrakan dari kami pemerintah desa mungkin tidak akan ada yang bisa bekerja. Tapi alhamdulillah kami buktikan Desa Durian dan dibuktikan dengan survei-survei yang kemarin alhamdulillah Desa Durian mencapai yang terendah di 16 desa untuk stuntingnya. Baik. Terima kasih. Itu bukan karena Desa Durian, stok duriannya banyak Pak ya? Bukan. Sejarah saja. Sejarah saja Pak. Padahal durian sudah ada. Baik, saya coba ingin geser ke Pak Dokter.
Pak Kadis ya, ketika kita bicara tentang persoalan polio, kemudian persoalan stunting, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah di NTB ini adalah salah satu yang menjadi atensi dari Dinas Kesehatan. Bagaimana respon dari pemerintah daerah? Baik, terima kasih Pak Yusril Izzama Hendra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan kami dari Bapak Kepala Desa, Pak Didi, Kepala Desa Duria. Kemudian ada Mbak Rosita, alhamdulillah. Kami minta maaf kami yang merekomendasikan untuk Alhamdulillah. hadir. Dan tentu kehadiran daripada beliau berdua ini mulai dari grassroots, kemudian di pemerintahan desa dan pada akhirnya di kami juga di Dinas Kesehatan. Baik. Terkait dengan ancaman atau problematika dari adanya kasus stunting, kemudian polio baik. ya, yang tentu akan mengancam terhadap sukses tidaknya puncak bonus demografi di tahun 2030. Ya. Kita tahu bahwa bonus demografi itu terjadi bila mana nantinya usia produktif itu lebih banyak dibandingkan dengan yang non produktif, dan diperkirakan itu akan terjadi 2030 itu lebih dari 60%. Ya. Kekhawatiran ini seperti yang sering kita dengar juga mulai dari Pak Presiden, kemudian dari Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, di sana dikatakan bahwa kalau stunting ini tidak bisa ditekan, lebih-lebih juga polio, maka ada risiko daripada bonus demografi ini bisa gagal. Stunting ini tentu akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang daripada balita ya, kemudian akan terganggu dari kembang atau perkembangan yaitu kognitifnya. Di dalam penelitian juga sering kita dengar bahwa dalam 5 orang anak yang stunting itu 1 yang pintar, yang 4-nya bodoh. Kemudian kalau dia anak sehat, dalam 5 anak yang sehat atau yang tinggi, itu dalam 5, 1 yang bodoh, 4 yang pintar. Tentu ini akan di samping dia akan berpengaruh terhadap kognitif, juga pertumbuhannya. Kita tahu kalau dia tumbuhnya terganggu atau IUEGR intrauterin growth retardasi ya, gangguan tumbuh di saat mulai dari dalam rahim, maka akan berisiko pada setelah dia lahir juga kan. Dan itu berdampak juga terhadap bonus demografi kita. Iya. Sangat. Saya ingin sedikit pertajam Pak Kadis. Kondisi di lapangan khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, di beberapa platform media yang kemudian muncul beberapa waktu terakhir bahwa Kabupaten Lombok Tengah salah satu yang menjadi sentral isu dari isu polio dan stunting di Nusa Tenggara Barat. Respon dari pemerintah daerah seperti apa, Pak? Benar sekali Mas Yusril. Jadi pertama dulu saya juga mulai 2022 di Kabupaten Lombok Tengah dengan kondisi hasil SSGI pada waktu itu kita di posisi tertinggi di antara 10 kabupaten kota, yaitu sekitar 37%. Kemudian di tahun 2000 kalau berdasarkan EPP BGM-nya kita di 20,81, terjadi penurunan. Kemudian dengan gerakan semua dari pemerintah pusat, kemudian provinsi, kabupaten, daerah sampai dan kader, kita semua bergerak mendeteksi, mengidentifikasi, kemudian mengintervensi, terjadilah penurunan. Yang tadinya kita tertinggi, mulai terjadi penurunan. Bahkan yang terakhir kemarin, yang dari 37%, hasil daripada SKI kita, Survei Kesehatan Indonesia, Lombok Tengah terjadi penurunan sampai 20%, menjadi 17%. Hanya 17%. Dari 37%. Tentu ini tidak terlepas dari beliau-beliau yang ada di bawah ya. Oke. Angka yang begitu signifikan dari angka 37 sampai ke 17% itu kan penurunan yang sangat luar biasa, prestasi dari pemerintah daerah. Saya ingin bergeser ke Bu Rosita, Bu Ros ya. Karena di lapangan ini kan perlu ada kolaborasi sebenarnya antara grassroots dengan pemerintah di kabupaten kota dan provinsi misalkan. Sejauh ini langkah yang sudah sangat masif dilakukan oleh kader di akar rumput itu seperti apa, Bu? Yang pertama, ketika informasi tentang sebuah proyek, ini kan bisa kita bilang stunting ini kan sama polio ini sedang booming gitu. Ketika
informasi ini turun ke Posyandu, kami sebagai kader yang pertama kami lakukan tentu memberikan edukasi kepada masyarakat. Baik itu melalui Posyandu, melalui kegiatan BKB namanya. Dan yang pertama kami edukasi itu adalah ibu-ibunya. Baik. Nah, kenapa kami memilih ibu-ibu untuk yang pertama kali kami edukasi? Karena pada dasarnya ibu-ibunya itu adalah manajer apoteknya keluarga gitu. Ketika ibunya paham tentang dunia kesehatan, tentang polio dan stunting ini, insya Allah kedepannya dia akan lebih memotivasi diri untuk bisa ikut dalam setiap programnya. Gitu. Kalau tantangan di lapangan Bu, yang dihadapi oleh kader Posyandu ketika berhadapan dengan ibu-ibu yang kita sebut sebagai apotekernya rumah tangga tadi itu. Karena kualitas pendidikan ibu rumah tangga kan berbeda-beda. Orang pendekatan juga beda-beda. Tantangannya seperti apa Bu? Yang pertama dari kultur dulu ya. Biasanya mereka ada istilah papu baloknya gitu. Biasanya enggak usah divaksin gitu. Vaksin itu apa sih gitu. Sepertinya ada unsur-unsur yang dia anggap tidak halal di dalam vaksin itu sendiri. Nah, itu yang membuat mereka ketakutan ketika ada masalah vaksin polio atau stunting yang turun ke lapangan. Hanya saja peran kami sebagai kader itu tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah. Ketika menemukan masalah, kami tidak boleh menyerah untuk memberikan edukasi kepada ibu-ibu ini. Gitu. Di samping itu kami meminta lintas seperti Pokjanal untuk ikut serta ketika kami melakukan screening ke masyarakat. Ada hal instansi yang terlibat gitu untuk memudahkan kami juga di dalam bekerja ke lapangan, terutama pada saat melakukan metode CAP, komunikasi antar pribadi kepada masyarakat ini. Dan sejauh ini peran desa begitu signifikan dalam menentukan kerja-kerja di lapangan. Apalagi di tempat saya, alhamdulillah di Kelurahan Praya khususnya ya. Jadi ketika kami membutuhkan sesuatu, semua hal apa yang kami butuhkan begitu kami lapor, Bapak Lurah sendiri sangat tanggap. Begitu juga dengan pihak-pihak kecamatan, apalagi didukung sama Pak dari Dinas Kesehatan gitu. Luar biasa beliau-beliau ini. Baik. Saya mau coba langsung confirm ke salah satu pemangku desa, Desa Durian. Iya, kalau dari Desa Durian khususnya Pak, itu merasakan tantangan yang sama, karena kita nggak bisa sebut ini sebagai masalah ya. Itu harus kita sebut sebagai sebuah tantangan sehingga nge-challenge kita bersama untuk bagaimana membuatkan solusi buat persoalan ini. Di Desa Durian seperti apa Pak? Ya, kalau kami yang khusus Desa Durian ya, karena geografis kami sangat kecil, tidak seperti desa-desa yang lain gitu. Seperti alasan teman-teman yang lain, kami terlalu luas begitu. Tapi sebenarnya sama saja kalau saya, terutama untuk terapan dari di bawah kita, kader-kader itu yang alhamdulillah sampai saat ini kami selalu seperti yang disampaikan oleh Boros, kami selalu mensupport apapun jenisnya itu. Bahkan kami kemarin khususnya di Desa Durian itu secara sembunyi saya bilang gitu. Saya lapor ke Pak Kadis, alhamdulillah kemarin kami berikan kesehatan gratis yang ditanggung oleh pemerintah desa itu, yang alhamdulillah banyak sekali manfaatnya. Sekalipun di laporan kami itu terbatas, namun kami cover dari semua umur di desa, khusus di desa kami. Alhamdulillah tahun 2023 kemarin itu kami dikasih izin oleh Bapak Kadiskas, alhamdulillah ya. Kebetulan kami kemarin mulai bergerak karena pengaruh Covid yang kemarin itu. Mulai kami bergerak. Yang kami utamakan itu adalah di kesehatan, baik itu mulai dari ibu hamilnya kami perhatikan. Tanpa kami lapor, tanpa kami post, ibu hamil kami perhatikan lebih dulu. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Itu prinsip kami di sana. Itu prinsip. Dan alhamdulillah. Itu prinsip yang harus kita pegang bersama. Siap. Ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Diskusi akan kita lanjutkan, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat, kita akan kembali setelah pariwara berikut.
Saat ada di sini, kurasakan keceriaan, membawa kebahagiaan. Iringi semangat, berbagi harapan. Selalu ada cinta. Mari nikmati cita rasa, berbalut keindahan, hadirkan kekaguman. Mewariskan kekayaan. Sungguh mempesona, Lombok kian elok. Ini Geng Besti, cerita seru setiap hari. Bestiku yang pertama, si cantik Syahnas. Ini aku Kiandra L, si jago kungfu, tapi cuma pura-pura. Hahaha. Super Zelo, jagoannya kita. Kita Geng Besti. Ini kue tat bikinan nenekku, asli dari Bengkulu. Ini bakpao beli dari Mamang Gerobak. Ini namanya bakpia, khusus buatan eyangku. Aku nggak suka kue, aku sukanya nasi. Ini dia telur ceplok buatan mamaku. Inilah cerita Geng Besti, beragam rasa menyatukan kita. Pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat, masih bersama saya Yusril Zamahendra di program NTB Bicara dengan tema problematika polio dan stunting, ancam bonus demografi. Kita masih dengan tema yang sama, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya. Saya tertarik dengan statement dari Pak Kades tadi, Kades Durian ya, bahwa kerja kolaborasi itu penting sekali dalam memastikan bahwa isu ini bisa kita tekan bersama gitu. Nah, kalau untuk di desa Durian Bapak, sejauh mana kemudian peran desa untuk memfasilitasi dalam rangka menjangkau kader posyandu, kemudian ibu-ibu di beberapa tempat? Silakan. Ya, terima kasih. Langkah awal kami khususnya, lagi saya bilang khususnya di desa kami, Desa Durian, langkah awal kami adalah mensejahterakan para kader-kader. Itu yang utama. Karena tanpa itu mustahil kader-kader itu mau bekerja. Itu langkah awal kami. Oke. Bahkan kami di Desa Durian itu mungkin boleh dicek, Pak Kades, hanya Desa Durian yang tepat waktu, on time, memberikan hak-haknya bagi para kader. Dan bahkan kalau tidak ada perbub itu, kami akan melebihi dari itu untuk mensejahterakan kader. Karena dengan itu kita bisa berkolaborasi, enak ngomong, enak kita minta tolong. Hanya dengan itu kalau saya. Karena di desa kami adalah para kader kebanyakan ibu-ibu buruh, petani.
Baik. Yang alhamdulillah pendidikannya tidak terlepas dari SMA paling minim yang kader kami yang di sana. Tapi namanya desa kami desa kecil, hanya penghasilannya dari buruh tani, maka itu yang kami utamakan adalah kewajiban-kewajiban kami yang dari desa, itu yang kami utamakan untuk hak kader. Memang kalau dilihat tidak seberapa hak kader itu, tapi seperti disampaikan Bu Ros tadi, karena memang bukan karena lillahi ta'ala, melihat desa kita ingin berubah, karena melihat tantangan-tantangan yang di depan kita ini luar biasa. Saya apresiasi kader kami di sana. Terutama pertama, saya kasih apresiasi buat kader kami. Apapun keinginan kader, kami tidak pernah bilang enggak kalau selama itu tidak melanggar aturan-aturan yang ada di tempat kita. Bahkan saya kasih bonus buat kader saya. Kader-kader saya yang berprestasi, yang paling selesai menyelesaikan tugas-tugasnya, kami kasih bonus. Itu khusus dari Pak Kadesnya. Itu jadi semangat kami untuk poin itu yang paling penting tuh Pak Kades, karena dengan anggaran desa itu punya independensi untuk memastikan bahwa kader posyandu juga itu bisa mendapatkan kesejahteraan dan kelayakan. Itu paling penting. Manusia menjadi manusia karena sifat kemanusiaannya. Itu menjadi prinsip yang dipegang oleh Desa Durian salah satunya, Pak. Siap. Karena kemarin pernah saya bilang di kader itu, kalau boleh saya bilang, kalau boleh saya akan menghadap langsung ke Pak Bupati, saya bilang. Kalau boleh saya akan mensejahterakan kader lebih dari yang diatur dalam aturan Bupati itu, saya bilang. Terutama kader saya kasih support, itu yang tadi, itu yang saya sampaikan. Tapi kami tidak pernah expose. Kayak kemarin ada rapat internal di kecamatan itu, kami sengaja kami tidak hadir sebenarnya, bukan kami tidak mau hadir di rapat itu. Tapi alhamdulillah kader kami sendiri yang menjawab itu. Jadi apa yang kami lakukan ke kader-kader itu, kader sendiri yang menjawab. Makanya alhamdulillah dengan Pak Kapus, namanya Pak Kades, menyampaikan sendiri ke saya, terima kasih Pak Kades atas supportnya ke kader kami. Karena hanya dengan itulah kita support. Dan kita rasakan. Harus itu. Bahkan kemarin Pak Bupati menjanjikan untuk kader-kader hanya seragam. Bahkan saya mau belikan sendiri seragam untuk kader kami itu. Nah, itu adalah support kami untuk kader-kader kami supaya membantu kami. Karena tanpa kader-kader ini kami tidak bisa bekerja. Kami tidak ada apa-apanya. Kami hanya owner, penanggung jawab, yang bekerja itulah kader-kader kami itu. Dan pola seperti ini harusnya diakomodir oleh semua desa di Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah. Ketika kita merasa bahwa tema kita di sore hari ini itu adalah satu isu penting di Nusa Tenggara Barat, dan desa menjadi salah satu pioner yang paling berperan di grassroots. Saya mau ke Pak Suwardi, Pak Doktor. Jadi sempat disinggung tadi oleh Pak Kades, seandainya tidak dibatasi aturan, kami bisa ingin melebihi itu, melebihi angka yang disebutkan di dalam Perbu. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merasa bahwa apa yang sekarang diatur di dalam Perda misalkan itu sudah manusiawi atau seperti apa? Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan Pak Kades tadi itu benar, dan juga Bu Ros tadi juga sudah sampaikan bahwa mereka sesungguhnya bekerja tidak pernah mengharapkan imbalan ya, karena kita kenal kader itu dari awal dia sukarela mengabdikan dirinya, waktunya semua ya, pikirannya semua untuk bagaimana masyarakat ini bisa sehat. Bagaimana dari sejak mereka dinyatakan hamil, dia dampingi sampai dia lahir, bahkan nanti anak itu keluar dari balita, artinya tidak lagi penimbangan. Nah, kemudian terkait dengan insentif, itu tidak kita pungkiri bahwa tidak ada orang yang tidak ingin dibayar mahal atau cukup ya. Tapi kalau kita berpikir tentang cukup, keterbatasan daerah juga menjadi salah satu pertimbangan, sehingga Bupati atau mungkin beliau selaku top leader di sana, pemegang polisi tertinggi, pasti akan memikirkan. Saya yakin beliau juga ingin yang setinggi-tingginya. Tetapi tentu juga melihat daripada kemampuan daerah, sehingga dikeluarkanlah kebijakan dalam bentuk Perbup. Nah, karena keikhlasan daripada beliau adalah orang yang taat beragama, beliau ini adalah ketika kita ikhlas di dalam membantu, maka di sana akan muncul wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Betul. Jadi akan datang rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tidak mesti berupa uang saja atau insentif daripada atau pemberian daripada pemerintah, tetapi dia juga dapat kesehatan, dapat juga jaminan kesehatan. Beliau kenal dengan Pak Kades, Pak Camat, Pak Bupati, Kepala Dinas. Ketika misalnya ada keluarga beliau juga yang sakit, maka ketika itu juga kami juga tidak akan sungkan-sungkan untuk memberikan bantuan. Baik. Ya. Baik.
akhirnya adalah kita perlu untuk kemudian pemerintah kita harapkan gitu, khususnya di pemerintah Lombok Tengah untuk mengintervensi itu melalui kebijakan. Iya. Karena kita tahu bahwa Kabupaten Lombok Tengah adalah kabupaten yang di sini jadi sentral pariwisata Iya. di Nusa Tenggara Barat. Ada Kek Destinasi Mandalika, internasional. ada MotoGP gitu. Kita harus mempersiapkan generasi emas itu. Betul. Ya. Dan itu dimulai dari ibu-ibu hamil, kemudian ketika setelah lahiran dan anak-anak itu tumbuh dewasa. Itu menjadi salah satu agenda dari pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga, Pak. Ya. Itu sudah pasti ya. Kita 2045 sudah jelas visi dari negara kita adalah Indonesia Emas ya. Oke. Dan tentu nanti sebelum ke Indonesia Emas kita juga harus selesaikan bonus demografi. Dan sebelum nanti 6 tahun lagi, maka jauh sebelumnya kita harus persiapkan sedini mungkin. Bahkan kalau sekarang kita juga mulai dari remaja putri di Lombok Tengah. Bentuk daripada kepedulian kita adalah sudah ber-MOU antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Pendidikan Baik. untuk memberikan TTD. pil tablet TTD. tambah darah ya setiap hari Sabtu. Baik. Untuk menjaga, kenapa? Karena setelah kita juga meneliti, bahkan juga hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil, kalau kita mau intervensi dari sini mungkin sudah terlambat, tetapi jauh sebelumnya harusnya dari remaja, sebelum dia hamil kita sudah siapkan. Baik. Jadi betul-betul dia sudah paham, tadi Boro sudah sampaikan, kita harus edukasi. Tidak cukup dengan kita berikan dia asupan gizi, tetapi kalau mereka sudah paham, sudah kita edukasi, maka dia sendiri yang akan mengelola apa yang menjadi kebutuhannya. Tapi kalau orang luar, maka tentu sulit, tergantung dari bagaimana orang tersebut memberikan pemahaman. Dan Tetapi kalau dari awal, dari remaja putri, apa risiko daripada kek, apa risiko kalau anemia, maka kalau dari sana kita sudah siapkan, maka dia akan melahirkan generasi-generasi yang sehat. Oke. Ini menjadi satu isu yang sangat krusial sebenarnya untuk Nusa Tenggara Barat, karena kita tahu Nusa Tenggara Barat adalah salah satu provinsi yang ingin mendorong bagaimana sumber daya manusia itu bisa akseleratif. IPM kita didorong terus, salah satunya melalui dunia kesehatan. Ya. Saya ingin ke Bu Ros, ingin saya coba lihat pengalaman di lapangan, bagaimana kemudian pola kolaborasi yang dilakukan antara kader di grassroots dengan pemerintah daerah. Sejauh ini bisa memberikan optimisme nggak kepada kita, Bu, bahwa generasi emas, bonus demografi yang kita sebut-sebutkan itu bisa tercapai di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok Tengah? Insya Allah, saya bilang bisa. Oke. Karena kita punya prinsip juga sebagai kader nih. Ketika sudah bekerja dengan maksimal dan berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu untuk kemajuan bersama berdasarkan keikhlasan, hasilnya pasti akan maksimal. Oke. Karena di dalam bekerja ketika kita mengandalkan tangan kita sendiri itu salah. Tapi ketika kita mencampur adukkan bahwa ini adalah urusan yang turun dari Allah, pasti akan dimudahkan. Oh iya. Iya. Jadi melibatkan segala Segala segmen. Iya. Karena kebetulan kalau di kami, khususnya di tempat kami itu kan kegiatan mencegah stunting dan polio ini tidak hanya di Posyandu. Ada juga mekanisme dari pihak lain yang terlibat di sini, ada TPQ juga gitu. Jadi edukasi-edukasi itu tidak terbatas hanya di Posyandu saja. Baik. Gitu. Jadi ketika kami membutuhkan sebuah keterkaitan dengan masalah stunting ini, kami butuh seseorang yang lebih tinggi ilmunya dari kami sebagai kader. Berarti harus turun orang puskesmas, harus turun orang dinas kesehatan, dan kolaborasi itu ada. Oke. Ada, makanya saya bilang insya Allah bisa. Oke. Insya Allah bisa. Saya ingin pertajam di persoalan tantangan. Boleh. Karena di lapangan itu kan dia variatif. Ada Betul. desa yang mudah dijangkau, ada desa yang memiliki gubuk yang kalau kita sebut itu pelosok. Bisa. Ya, Iya. oke. Mungkin ada cerita dari teman-teman kader Posyandu di desa di desa lain di Nusa Tenggara Barat mungkin, atau di Lombok Tengah. Bagaimana tantangan yang mereka rasakan ketika berusaha mengedukasi ibu hamil, kemudian memastikan bahwa kesehatan ini bisa diakses oleh semua segmen, khususnya ibu-ibu. Oke. Tantangan yang pertama ketika kita menempuh jarak jauh terutama ya, itu transportasi. Pasti.
Karena ketika tidak ada media kami untuk sampai ke sana, itu akan menjadi penghambat. Hanya saja nanti dari pihak terkait, seperti yang saya bilang tadi, kolaborasi. Misalnya kami mendapatkan kehambatan masalah transportasi. Kami lapor ke pihak kelurahan. Pak, saya nggak ada media ini buat ke sana. Oke. Bapak bisa bantu saya enggak? Turun. Entah mau mobil, mau motor, turun gitu. Oke. Jadi mereka sangat support kami. Begitu juga dengan pihak puskesmas gitu. Jadi nanti ketika di lapangan itu salah satu dulu ya masalah transportasi. Kedua, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada media HP ya. Oke. Jadi penyebaran informasi ini melalui WA group itu sangat kita aktifkan. Jadi nanti komunikasi lewat WA group juga gitu. Jadi itu memudahkan. Hanya saja nanti bagi beberapa sasaran kami yang memang tidak paham gitu, kadang ada merasa tidak enaknya dari beliau gitu. Ya. Apa sih imunisasi terus gitu. Tapi seperti yang saya bilang dari awal, jangan menyerah. Jangan menyerah. Apapun tantangan di lapangan yang kami temukan, setelah kami kolaborasi dengan maksimal, intinya jangan menyerah gitu. Oke. Ada satu kritik di ruang publik ini yang mau saya titipkan kepada Pak Kades sebenarnya dan ke Pak Kadis, bahwa publik menuntut satu desa satu ambulans. Ya, karena salah satu tantangan di lapangan itu adalah transportasi, akomodasi yang kemudian menyebabkan ibu bisa keguguran, ibu lama penanganan. Ya. Itu menjadi salah satu prioritas juga nggak dari Desa Durian, Pak Kades? Ya, terima kasih. Ini saya tunggu-tunggu ini pertanyaan kayak begini ini. Ini menarik sekali. Kalau berbicara masalah transportasi, dan alhamdulillah di desa kami khusus Durian malah melebihi. Kenapa saya bilang begitu? Ambulannya ada, operasionalnya ada, dan motor-motor dinas kami siapkan untuk semua keperluan masyarakat kami. Dan bukan itu milik kami sebagai perangkat, bukan milik kami sebagai kades, tapi itu kami peruntukkan untuk masyarakat. Contoh satu hal, tadi disampaikan bahwa transportasi mungkin harus ada ini. Kami siapkan bukan hanya mobil dinas saja, kalau saya, bahkan saya sendiri yang bawa pasien. Oke, jadi drivernya saya. Saya punya driver memang, tapi ketika larut malam sudah kayaknya kadang nanti tidak bisa dihubungi. Mau tidak mau ya harus kepala desa kan. Baik. Maka masalahnya biasa di desa-desa itu ya tahunya kan Pak Kades saja, mau melahirkan, mau kawin, mau cerai, semuanya diserahkan ke Pak Kades. Jadi beberapa kali saya ke provinsi, beberapa kali ke RSUD, saya sendiri yang bawa untuk anunya. Kadang kalau sopirnya sudah berhalangan begitu. Nah ini lagi yang tertarik saya tadi. Alhamdulillah tadi Pak Kadis menyampaikan, ini saya support kepada Pak Kadis kami ya. Alhamdulillah di tahun kemarin 2023 tantangan seperti tadi ditanyakan ke Ibu Ros. Tantangan kami di desa itu di perubahan kemarin di posyandu keluarga, konvensional ke keluarga ya. Itu kan ditambah bebannya itu. Kenapa saya bilang begitu? Dari kita urus remaja dengan lansia. Nah, kalau kita berpikir sehat, ini saya berpatokan sama Rocky Gerung, harus pakai akal sehat. Kalau kita tidak ada inovasi kemarin itu, maka itu saya dobrak kemarin dikas untuk memberikan kami izin beli obat gratis, obat ringan. Gitu. Kami suplai untuk masyarakat kami yang tadi itu. Karena kalau mengandalkan dari dana untuk pasien itu tidak akan pernah cukup. Tadi Pak Kadis kami menyampaikan pemberian tambah darah untuk putri. Nah, jadi dia sebelum menganjak untuk persiapan pernikahan, kita kasih suplai-suplai yang sehat. Nah, itu yang kami lakukan di posyandu keluarga itu untuk remaja dan dewasa. Kami dari desa itu menyiapkan itu. Dan alhamdulillah itu disetujui sama Pak Kadis. Terima kasih banyak Pak Kadis kami ya. Dan mudah-mudahan apa yang selalu kita niatkan bisa dibantu sama beliau di atas kami. Terima kasih. Jadi pertanyaan tadi Pak Kades tidak spesifik ke Desa Durian sebenarnya. Ini mewakili pertanyaan publik dan untuk kepala desa lain yang ada di Nusa Tenggara Barat. Sekomitmen apa sebenarnya desa di Nusa Tenggara Barat, khususnya kades-kadesnya, untuk memastikan bahwa stunting dan polio ini adalah hal yang harus kita perangi sesignifikan mungkin sehingga masyarakat bisa merasakan dampak kesehatan yang baik. Saya coba ingin ke Pak Suwardi. Pak Kadis, tadi sempat disinggung bahwa
transportasi itu adalah salah satu hal yang paling dibutuhkan oleh kader posyandu. Ya. Selain ada intervensi dari pihak desa, peran pemerintah kabupaten, khususnya Kabupaten Lombok Tengah dalam memastikan instrumen-instrumen penunjang dari kebutuhan kader posyandu di grassroots ini bisa terpenuhi seperti apa, Pak Kadis? Baik, terima kasih. Jadi Bu Kader sudah sampaikan tadi, Pak Kades juga, terkait dengan bagaimana komitmen daripada kepala desa, kader, atau mungkin tataran pemerintah untuk menangani stunting. Kami boleh sampaikan bahwa hampir semua kades kayaknya di seluruh Tenggara Barat ini, kami juga pernah tugas di Lombok Timur, sama ya. Jadi semua kepala desa juga berlomba-lomba untuk pengadaan daripada ambulan desa, ya, berupa mobil, bahkan juga ada roda 3. Kemudian dari pemerintah pusat ataupun kami juga di tataran kabupaten, terkait dengan transportasi ini sudah ada program kita namanya P4K, program perencanaan dan penanganan komplikasi. Jadi ketika dia seorang ibu hamil itu mengalami suatu komplikasi, mereka sudah terdata dari awal dia akan melahirkan di mana, kemudian transportasinya apa, golongan darahnya apa, kemudian mau bersalin di mana, semuanya sudah ada. Itu kita tempel di pintunya. Sehingga nanti terkait dengan transportasi, dia kalau memang di desa itu tidak ada ambulan, maka kita tanya ada enggak di keluarganya itu yang punya mobil. Nah, atau kalau memang dia tidak punya, kita juga bisa di tetangga. Begitu rincinya juga kita melalui program P4K itu, sehingga ibu hamil itu terutama yang jauh, misalnya kami dulu di Lombok Timur dari Sembalun melewati atas gunung, melewati gunung, Bukit dan lain sebagainya, tentu cukup jauh. Kalau di Lombok Tengah yang paling jauh Batu Jangkih ya, seperti tadi saya ke sana. Ya, tadi kami juga melaksanakan PIN itu melewati sungai, bahkan kita juga harus menyeberangi, tidak bisa ambulan masuk, kita juga jalan kaki. Ini yang polio. Tetapi kalau yang bersalin itu jauh lebih terencana dibandingkan dengan yang lain. Kemudian kami sampaikan juga di kabupaten kami, khususnya Lombok Tengah, di samping Pak Kepala Desa juga sudah menyiapkan ambulan, program daripada Pak Bupati adalah memberikan semua kepala dusun sepeda motor. Oke, khusus untuk Kabupaten Lombok Tengah? Iya, Lombok Tengah saja ya. Semua kardus diberikan, dan itu fungsinya itu betul-betul bukan hanya untuk kebutuhan daripada tugas kepala dusun, tetapi juga yang terkait dengan pertanyaan yang tadi. Terkait ibu hamil, ada urusan pernikahan, mengambil haji kalau orang menikah untuk urusan adat dan lain sebagainya. Jadi multifungsi daripada motor yang diberikan kepada semua kepala dusun. Boleh saya konfirmasi Pak Kadis, apakah program yang progresif seperti yang dilakukan oleh Pemda Lombok Tengah itu juga diterapkan di kabupaten lain? Misalkan dari cerita kawan-kawan atau kadis-kadis di kabupaten kota lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang terkait P4K. Penyediaan P4K, kemudian ada kendaraan untuk satu kendaraan, itu juga dilakukan tidak? Kalau di kabupaten lain saya tidak terlalu paham ya. Saya pernah di Lombok Timur saja ya. Kalau program P4K itu kita sama. Tapi kalau untuk kadus yang diberikan sepeda motor semua, itu yang saya tahu hanya di Kabupaten Lombok Tengah ya. Nah, ini menjadi sebuah catatan sebenarnya, karena pembicaraan dan diskusi kita di sore hari ini sebenarnya ingin menarik benang merah bagaimana kemudian peran masing-masing kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat atau mungkin di Indonesia gitu untuk memastikan bahwa persoalan kesehatan ini menjadi atensi. Yang dilakukan oleh pemerintah Lombok Tengah adalah sebuah gebrakan, kalau kita bisa sebut seperti itu. Bisa saya tambahin nanti? Bisa, silakan Ibu. Itu yang mau saya geser ke Bu Ros. Dampaknya sebesar apa bagi kerja kader posyandu di lapangan, Bu? Sebentar dulu, saya tambahin dari Pak Kadis dulu tadi. Boleh. Ya. Salah satu upaya kita untuk mencegah polio dan stunting di tingkat bawah ini melalui PMT dahsyat, saya bilang. Terutama di kita yang support dananya itu dari puskesmas, dari beliau dari Dikas itu khusus untuk menangani anak-anak yang stunting, anak-anak yang gizi kurang dan ibu hamil kek. Dan itu luar biasa dampaknya. Ketika pemberian PMT dahsyat ini luar biasa pengaruhnya terhadap perkembangan kesehatan anak-anak yang pada dasarnya dia dibilang stunting, akhirnya setelah 1 bulan sudah keluar dari stunting. Nah, itu salah satu gebrakan yang saya lihat serentak di Kabupaten Lombok Tengah. Dan saya kira di kabupaten yang lain juga
melakukan hal yang sama. Karena waktu kita di pelaksanaan Jambore Kader yang kemarin, kita kan satu ini dengan teman-teman dari seluruh Kabupaten kota lain. kabupaten kota yang lain dan hampir sama. Dan alhamdulillah di Kabupaten Lombok Tengah itu sudah menjadi gebrakan yang luar biasa menggenjot supaya stunting ini tidak ada lagi gitu. Dan kami aplaus untuk itu. Oke, untuk poin kendaraan satu, kadus satu kendaraan, kemudian gagasan satu desa, satu ambulans yang kemudian dimasifkan di Kabupaten Lombok Tengah itu menjadi penunjang akhirnya kemudian stunting ini bisa benar-benar diperangi di Kabupaten Lombok Tengah. Iya, insya Allah. Karena begini, posyandu itu sekarang perannya kan seluruh siklus hidup. Oke. Mulai dari dia baru ada di rahim ibunya sampai biasa urusan dia meninggal Sampai juga lansia. semua kita urus gitu. Itu Sebelum pekerjaan rahim kader. juga. Iya. Bahkan dengan pembelian tablet tambah darah ini sudah memicu stunting itu sudah mulai berkurang kan. Dan itu sudah kita terapkan alhamdulillah. Untuk kedepannya sih kepinginnya program-program seperti ini itu lebih digalakkan lagi Pak. Dan itu tugas kami juga sih. Oke, dan bukan hanya tugas dari kader posyandu, Iya, ini betul. adalah tugas juga bagi semua stakeholder, Iya. bukan hanya apoteker, ibu rumah tangga, Betul. tetapi bapak rumah tangga Bapak juga rumah punya peran tangga. yang Betul, karena Oke. stunting itu juga bisa berpengaruh besar perubahannya ketika pola asuh, pola didik itu dilakukan dengan benar. Dan Oke. itu mulai dari yang mana? Tentu dari keluarga terkecil. Benar. Dan itu dari ibunya. Makanya di tempat kita, alhamdulillah, kalau di tempat saya khususnya ya, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi juga buat orang lain. Yang kami gerakkan pertama kali untuk melakukan perubahan adalah perempuan, Oke. ibu-ibunya. Oke. Banyak sekali mulai dari kegiatan lingkungannya. Karena kalau lingkungannya sudah sehat, insya Allah yang lain juga akan mengikuti gitu. Oke. Dan kita membutuhkan gerakan bersama, kolaborasi bersama semua pihak untuk memastikan bahwa masalah ini bisa diselesaikan secara bersama. Betul. Karena kita dibatasi durasi, Oh boleh. saya ingin ke Pak Kades untuk memberikan closing buat diskusi kita di sore hari ini, karena kita lihat bahwa persoalan ini masih menjadi masalah penting di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok Tengah. Apa harapannya yang ingin Pak Kades sampaikan kepada pemerintah kabupaten atau mungkin di kades-kades yang lain, pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Kades Siap. agar persoalan ini bisa diselesaikan? Terima kasih banyak. Pertama saya mau menyampaikan wabil khusus kepada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Oke. yang sudah sangat luar biasa sebenarnya. Kami dikasih fasilitas sudah luar biasa, kasih bimbingan sudah luar biasa. Apalagi terima kasih banyak buat Pak Kadis kami yang program luar biasa belum kami sebutkan tadi. Mungkin kesempatan ini boleh saya nyampaikan. Beliau punya program sambang warga luar biasa. Beliau sudah mencetus dari bulan puasa kemarin, direncanakan 1 kali dalam 3 bulan berobat gratis, semuanya di situ. Dicetus oleh beliau dan alhamdulillah sudah mulai berjalan. Dan ini sudah luar biasa. Ya, itu juga termasuk transfusi darah, semuanya gratis di situ. Periksa darah, semuanya gratis. Dan mudah-mudahan ini sebagai langkah awal buat pemerintah Lombok Tengah ya. Untuk mengatasi segala yang ada untuk masalah stunting dengan polio yang ada sama-sama kita. Dan untuk harapan kami kepada semua kepala desa Lombok Tengah, wabil khusus kepala desa Lombok Tengah ya, mudah-mudahan sama ikhtiar kami untuk melawan stunting ini. Kami dari pemerintah desa akan melakukan apa saja karena ini adalah untuk keturunan kita. Jangan sampai kita mengobati, tapi yang harus kita lakukan adalah pencegahan. Baik, terima kasih Pak Kades Durian. Singkat saja Bu Ros untuk closing kita di sore hari ini. Harapan ke depan dengan adanya keterkaitan dari pihak pemerintah yang turun langsung kepada kami di posyandu terutama, kedepannya semoga stunting ini akan semakin berkurang, polio ini akan semakin dipahami, stunting dan polio ini akan semakin dipahami oleh masyarakat melalui edukasi-edukasi yang kita berikan, sehingga apapun tantangan ke depan terkait dengan polio dan stunting ini sudah akan sangat minim sekali di masyarakat gitu. Oke. Terima kasih banyak. Pak Kadis, closing untuk diskusi kita di sore hari ini. Ya, terima kasih. Jadi kami sampaikan bahwa pertama ucapan terima kasih. Kalau saya mulai dari grassroots kepada semua kader, bukan hanya Bu Orus, tapi semua kader di Kabupaten Lombok Tengah yang sudah luar biasa. Kemudian semua kepala desa, 139 desa, dan tentu di sini juga
respon positif daripada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, bagaimana menurunkan daripada stunting dan polio. Stunting kita yang dulu 37% turun menjadi 20,81% dan menjadi 17%, dan kondisi terkini sekarang kita ada 10,5. Ya, dan harapan daripada beliau 2025 kita mungkin di bawah 10 atau 1 digit. Itu harapan. Tentu ini adalah beliau juga mengerahkan semua pikiran, perencanaan, kemudian juga kebijakan yang lain agar Lombok Tengah itu kalau bisa bebas dari stunting dan polio, sehingga nanti apa yang diharapkan bonus demografi itu di puncaknya nanti 2030 kita bisa tercapai, dan 2045 kita menjadi negara maju, menjadi Indonesia emas. Tentu mudah-mudahan tentu berkat daripada kerjasama kita dari tingkat yang paling bawah sampai dengan yang paling tinggi, dengan segala kebijakan yang tentu yang positif. Tentunya itu menjadi harapan kita bersama. Ada kolaborasi, ada kerja bersama yang kita lakukan untuk memastikan bahwa polio dan stunting ini bisa kita tekan. Dan hasil diskusi kita sore hari ini bukan khusus untuk Lombok Tengah, tapi ini menjadi sampel bagi seluruh kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau di seluruh Indonesia. Karena bagaimanapun pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat bicara tentang kesehatan, kita bicara tentang generasi. Polio dan stunting adalah sebuah isu krusial yang harusnya kita bisa lawan. Saya teringat satu quote, ketika kita bicara tentang Indonesia emas, jangan sampai menjadi Indonesia cemas. Harapan kita seperti itu, sehingga ini menjadi isu yang harus terus kita perangi bersama. Saya Yusril Iza Mahendra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.